Mereka tuh seperti udah terlanjur takut bahwa orang yang akan menyamperin mereka adalah orang-orang yang akan menggusur mereka, karena di daerah situ lagi banyak penggusuran terhadap rumah-rumah miskin, sehingga ketika pertama kali datang mereka benar-benar takut dan sempat nggak percaya bahwa ini mau penelitian. Nggak semua tempat di Jakarta itu layak untuk ditinggali, tapi karena mereka mau nggak mau pindah ke Jakarta, akhirnya mereka tinggal di tempat kayak gitu, dan tantangannya gimana cara mereka buat tetap bertahan hidup kayak gitu. Terus ada di dalam satu rumah itu ada 21 orang, dan itu menurut gue bahaya banget. Mereka airnya campur karat gitu, warnanya kuning ya, jadi itu yang paling. Tempat yang gue wawancarain itu survei itu ada di sebelahnya itu ada sungai kotor banget, nggak bisa nggak ngalir sama sekali, kotorannya itu bener-bener jalan di situ tuh bener-bener bau berasa. Mereka banyak yang ngeluh soal kita kesulitan dapat jam kesmas kayak gitu. Banyak mereka yang anaknya meninggal hanya karena mereka nggak bisa nggak bisa bayar uang ke rumah sakitnya, dan yang paling penting adalah kayak bahkan ada yang stroke. Mereka maksain udah stroke udah sampai kayak gitu banget, mereka maksain untuk pakai herbal yang pasti doesn't work at all gitu. Karena toiletnya umum itu kan nggak bersih, jadi mereka kurang satisfied sama toiletnya. Mereka itu kayak kebanyakan sama sekali nggak pernah nabung, karena itu aja udah sulit banget untuk mereka kayak bisa membiayai sehari-hari. Bahkan ada yang kayak pendapatannya itu cuma 15.000 dan anaknya itu sekitar 6. Itu kan impossible banget untuk ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa untuk kayak lasernya, mereka nggak bisa. Terus mereka juga buat sekolah juga banyak yang putus sekolah. Dari orang-orang itu mereka pingin anak-anaknya punya pendidikan yang layak, tapi mereka nggak mampu untuk afford pendidikan itu. Hampir semua yang gue wawancarai adalah mereka yang pendidikannya rata-rata nggak lulus SD atau bahkan paling banter cuma lulus SD, sehingga mereka punya pekerjaan yang rendah dan pada akhirnya ya efeknya multiplier efek fisikal yang nggak selesai. Mereka juga banyak ngeluhin itu sih, susahnya cari kerja, itu juga mungkin bisa dipertimbangin lagi buat pemerintah buat mungkin menciptakan lapangan kerja baru buat mereka. Pekerjaan juga yang bisa cocok untuk mereka, karena skill mereka juga rendah kayak gitu. Dan mereka pekerjaannya juga tidak menentu atau serabutan, sehingga dengan pendapatan yang seperti itu untuk pendidikan dan kesehatan mereka sangat kurang sekali. Mereka harus mengubah mindset mereka sendiri, bahwa mereka tuh harusnya tuh seharusnya tuh mereka bisa kayak orang-orang sekitarnya, tapi mereka tuh kayak udah underestimate gitu kalau menurut saya. Gue nggak nyangka sih sebenarnya semiskin itu gitu mereka.